dia itu tipe yang pemikir yang dalam hal relationship. Jadi dia nggak mau lagi gegabah dalam memilih pasangan hidupnya. Jika pasangannya ini memiliki intensitas pertemuan yang sering, kemudian juga waktu yang lama bersama Prilly, biasanya mereka merasa tidak nyaman karena apa? Prilly ini tipe yang memang sering banget menyembunyikan perasaan yang sebenarnya dengan pasangannya. Hai, ketemu lagi dengan aku Enda Heavenly di Kode Selebriti. Di sini tempatnya aku akan menganalisa kode-kode kehidupan selebriti idola kalian. Nah, siapa kali ini selebriti idola kalian yang bakalan aku analisa tanggal lahirnya? Bakalan aku analisa dari tanggal lahirnya Prilly Latukonsina. Nah, Prilly lahir di tanggal 15 Oktober 1996. Ada beberapa ya kayak cerita-cerita tentang percintaan seorang Prilly. Tapi yang paling viral adalah percintaan Prilly ini dengan seorang Aliando. Yang waktu itu tuh netizen sempat bertanya-tanya ya, apakah sebenarnya mereka waktu itu memiliki hubungan percintaan? Aliando lahir di tanggal 26 Oktober 1996. Nah, dari kode tanggal lahir Prilly dan juga Aliando ini, mereka memiliki frekuensi yang sangat-sangat super duper kuat banget. Jadi tidak butuh waktu lama sebenarnya untuk mereka itu saling klik, kemudian saling memiliki rasa ya satu sama lain. Tetapi memang kalau aku analisa juga ya dari tanggal lahir mereka ini, karena saking besarnya justru relationship mereka waktu itu dipenuhi dengan berbagai macam gejolak emosi yang berasal dari pihak lain di luar mereka berdua, salah satunya adalah dari pihak keluarga. Jadi mereka itu dulu jadi seperti kayak toxic relationship ya, kalau aku bisa bilang ya. Mereka sama-sama saling memiliki rasa, tetapi sama-sama menyadari bahwa hubungan mereka memang banyak berasal atau kendala-kendala di hubungan mereka berasal dari pihak ketiga yang akhirnya mereka menyerah. Nah, di balik seorang Prilly yang memang dia cantik, smart, dan kayaknya multi talenta banget ya, apakah karakter seorang Prilly ini antara on cam sama di belakang kamera ini sama? Karena kan kalau di depan kamera kita melihat Prilly itu orang yang sangat nice, humble, kayaknya ceria banget, hampir tidak pernah memperlihatkan sisi negatif dari dirinya. Kalau aku analisa dari tanggal lahirnya, Prilly ini bukan tipe yang bisa berakting. Gitu ya, maksudnya itu tidak bisa berakting untuk berpura-pura tidak menjadi dirinya sendiri. Jadi bisa disimpulkan adalah Prilly antara di depan kamera sama di belakang kamera dia memiliki kepribadian yang sama. Tetapi memang kalau aku analisa lagi ya dari tanggal lahir seorang Prilly ini, seseorang yang memiliki kedekatan dalam waktu yang lumayan lama nih dengan seorang Prilly, mereka ada kecenderungan merasa tidak nyaman dengan seorang Prilly. Misalnya nih di percintaannya, jika pasangannya ini memiliki intensitas pertemuan yang sering, kemudian juga waktu yang lama bersama Prilly, biasanya mereka merasa tidak nyaman karena apa? Prilly ini tipe yang memang sering banget menyembunyikan perasaan yang sebenarnya dengan pasangannya gitu. Tetapi ekspresi, vibrasi yang dikeluarkan sama Prilly ini kelihatan banget gitu. Jadi kadang-kadang pasangannya ini merasa nggak nyamannya karena kamu ngomong dong apa yang sebenarnya membuat kamu tidak nyaman. Tetapi seorang Prilly ini selalu bilang nggak apa-apa kok, aku baik-baik saja. Tapi dari ekspresi mukanya Prilly ini tidak menampakkan bahwa dia baik-baik saja. Ini yang sebenarnya bisa membuat pasangannya tuh kayak merasa, duh kamu mendingan ngomong deh daripada kamu diem. Itu membuat suasana tuh semakin tidak nyaman. Seperti itu. Jadi saran aku ya buat Prilly, kalau misalnya memang ada sesuatu yang tidak nyaman, apalagi untuk pasangan nih, segera aja diutarakan. Atau kalau misalnya kamu merasa tidak bisa mengungkapkan pada saat itu, paling nggak dijaga nih ekspresinya. Karena kan seorang Prilly tadi aku bilang, dia bukan tipe yang bisa berpura-pura untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya dia rasakan.
Prilly bermain di salah satu web series ya dengan seorang Reza Rahardian, dan banyak banget netizen-netizen yang kayaknya menjodohkan mereka berdua ya, karena chemistry mereka berdua nih di dalam acting tuh kayaknya klop banget. Bagaimana ketika aku analisa dari tanggal lahir mereka, Reza Rahardian lahir di tanggal 5 Maret tahun 1987. Kalau aku analisa dari tanggal lahirnya Prilly dan juga Reza ya, mereka memang memiliki frekuensi tanggal lahir yang pas. Artinya secara komunikasi, secara chemistry nggak usah ditanyakan lagi, dari tanggal lahirnya aja mereka klop banget. Tetapi memang bukan klop dirasa seperti yang mungkin netizen harapkan ya, yaitu dari arah percintaan, tetapi mereka memang klop dari dari komunikasi, dari berbicara hati ke hati. Ini mereka memang kayak menemukan mirror satu sama lain. Karena seorang Reza juga dia memiliki karakter yang friendly banget ya, dia tuh open banget dan dia memiliki kode adaptasi yang sangat luar biasa. Jadi dengan siapapun orang tuh akan merasakan rasa yang nyaman, rasa yang gampang banget gitu loh untuk mengutarakan kegelisahan hatinya kepada seorang Reza Rahardian. Jadi kalau misalnya ditanya ya, cocokan mana sih seorang Prilly dengan Aliando ataukah dengan seorang Reza Rahardian? Kalau secara frekuensi tanggal lahir, memang secara chemistry itu lebih cocok dengan seorang Reza Rahardian. Tetapi tadi aku bilang ya bahwa ini bukan kecocokan secara rasa atau perasaan dengan atau let's say bisa dibilang di percintaannya ya, tetapi rasa seorang Prilly ini menganggap seorang Reza ini bisa menjadi kakak, bisa menjadi father figure gitu ya, tetapi bukan ke arah seorang kekasih. Banyak juga yang bertanya-tanya ya, kenapa seorang Prilly memutuskan sampai sekarang ini single atau masih sendiri? Kalau aku analisa dari tanggal lahir seorang Prilly ya, dia itu tipe yang pemikir yang dalam hal relationship. Jadi dia nggak mau lagi gegabah dalam memilih pasangan hidupnya. Karena dia juga tahu nih orang-orang yang dia pilih itu memang orang-orang yang unik gitu loh. Orang-orang yang memang tidak mudah untuk dia dapatkan. Kalau aku analisa juga ya, yang pertama kali Prilly lihat itu bukan hanya dari karakter pasangannya, tetapi bagaimana family-nya. Karena dia nggak mau juga nih membuang-buang waktu ketika dia memiliki relationship dengan pasangannya nanti. Akhirnya ada ketidaksetujuan dari orang tua, baik orang tuanya Prilly maupun orang tua dari pasangan. Jadi dia banyak banget kayak make sure bukan hanya dari hubungan dia sama pacarnya, tetapi hubungan mereka dengan family mereka masing-masing. Tipe pasangan untuk seorang Prilly, satu, dia memang harus smart. Karena Prilly itu suka banget berdiskusi untuk segala hal gitu ya. Yang kedua kalau aku analisa dari tanggal lahirnya seorang Prilly, untuk finansial itu seorang Prilly itu nggak melihat dari sisi finansial ya dari pasangannya, tapi murni bagaimana dia bisa nyambung dalam berkomunikasi. Dan satu lagi, faktor orang tua itu sangat mendukung pilihan seorang Prilly untuk pasangannya nanti. Prilly ini memiliki karakter yang dia fokus dalam suatu hal ya. Jadi bukan tipe yang bisa multitasking nih. Misalnya dia lagi mengerjakan sesuatu hal, ya udah dia benar-benar fokus di situ. Karena kan ada juga orang yang bisa multitasking ya. Dia bisa mengerjakan 1-2 bisnis atau bahkan 3 bisnis dalam waktu bersamaan. Kalau Prilly bukan tipe yang seperti itu. Dia akan melakukan misalnya dia lagi bisnis A nih, dia akan memaksimalkan dulu di sini. Setelah ini sudah bisa settle, kemudian dia baru berpindah ke hal yang lain. Ini tipe dari seorang Prilly, kenapa dia bisa sukses sampai sekarang? Karena dia benar-benar fokus dengan apa yang dia kerjakan. Karena Prilly ini adalah seorang yang fokus ya, jadi kalau menurut analisa dari tanggal lahirnya, untuk karir, baik karir di dunia entertainment maupun di dunia bisnis, bisa dikatakan aman-aman saja karena dia membina relationship dia dengan orang-orang yang bekerja sama dengan dia itu juga dia benar-benar memikirkan relationship itu dengan baik. Jadi saran aku untuk Prilly apa ya? Karena dia tuh tahu banget gitu loh apa yang dia lakukan, apa yang akan dia lakukan nanti. Jadi dia tipe yang memang seorang yang memplanning ya dengan apa yang akan dia lakukan nanti gitu loh. Jadi kalau saran aku mungkin lebih ke percintaan ya. Jangan pilih orang-orang yang terlalu unik deh.
Karena nanti itu akan juga membuat kayak seorang Prilly ini jadi nggak bisa fokus dengan yang lain. Karena kode percintaannya seorang Prilly, dia menduduki peringkat pertama di antara kode-kode kehidupan dia. Nah, segitu hasil analisa aku dari tanggal lahir seorang Prilly Latukonsina. Jangan lupa juga ya, aku and the Heaven ini bakalan live di channel Mantra Room. Jadi kalian jangan lewatkan live aku, karena di situ aku akan menganalisa tanggal lahir kalian. Jadi jangan lupa juga share ketika aku mau live, karena bisa jadi kalian, pasangan, atau siapapun bisa aku analisa di live ke aku nanti. Oke semuanya, thank you, bye-bye.